Halo, selamat pagi saudara. Selain informasi tentang guru sekolah dasar yang ditemukan tewas di rumahnya di Toba, Sumatera Utara, masih ada informasi lain di antara tentang kekejaman sopir truk yang membunuh dan memperkosa 2 remaja di Kupang, Nusa Tenggara Timur, serta tips membedakan uang palsu dan asli. Segera kita jelang Buser Pagi selengkapnya. Saya Dazen Prima. Lisbeth Butar-Butar, seorang guru sekolah dasar di Desa Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua, Lunasi, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, ditemukan tewas di ruang tengah rumahnya. Polisi menduga Lisbeth korban pembunuhan. Warga Desa Lumban Lobu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Senin siang dikejutkan dengan terbunuhnya Lisbeth, seorang guru SD berusia 42 tahun. Lisbeth pertama kali ditemukan oleh kerabatnya yang tinggal tepat di depan rumah korban. Senin itu, pintu rumah Lisbeth terbuka dan lampu masih menyala. Kecurigaan bertambah karena ditemukan jejak berdarah. Saya bilang sama anak saya, kasihkan dulu bebek kita makan. Dia pergi ke sana, Mak. Terus datang dia ke sini, Mak, gimana pergi 6 guru ini? Lampunya juga nggak dimatikan. Tapi ada saya tengok jejak kaki berdarah di depan pintu. Lalu saya terus lari ke sana tengok. Saya tengok gini ke rumah. Loh, balik lagi saya ke kilang. Saya bilang kepada bapak itu, Pak, matikan mesinnya. Si mata kayak gini. Coba panggilkan orang abang ke kampung. Itu aja aku bilang. Tapi sebelumnya pernahkah pintu rumah depannya terbuka, Bu? Emang nggak pernah. Korban ditemukan terlentang di ruang tamu dengan kondisi mengenaskan, bagian kepala terluka dan pakaian terkoyak. Hasil penyelidikan polisi, korban diduga melawan saat terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban terbunuh. Jam 8 pagi ada menerima laporan bahwa di lokasi ini ada kasus pembunuhan. Dan benar bahwa di TKP kami menemukan seorang perempuan, ya, ada korban umur 42 tahun, dan di korban ada berada di ruang tamu, posisi terlentang, dan diduga korban merupakan korban pembunuhan. Sementara itu, polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. Sejauh ini, polisi baru mengumpulkan barang bukti dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Barang bukti berupa CCTV yang ditemukan polisi di lampu teras rumah korban sudah diamankan. Dan Asmara melaporkan dari Toba, Sumatera Utara. Saudara, polisi menggerebek arena judi sabung ayam di tengah perkebunan sawit di Simpang Pematang, Mesuji, Lampung pada Selasa sore. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 7 orang penjudi. Menggunakan truk, polisi mendatangi arena judi sambung ayam di satu perkebunan sawit di Simpang Pematang, Mesuji, Lampung. Mengetahui adanya polisi, para penjudi berusaha melarikan diri. Polisi pun memberikan tembakan peringatan agar mereka menghentikan usaha untuk kabur. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap 7 orang penjudi, menyita 3 mobil dan 37 motor, serta 10 ayam aduan dan perlengkapan judi sabung ayam dan judi koprok. Berhasil kami amankan 7 orang yang ada di TKP. Yang kami perkirakan atau kami duga itu adalah pemain atau pelaku judi. Kemudian motor atau kendaraan ada 37 kendaraan R2 dan 3 R4. Tapi yang bisa kami amankan R4-nya baru 1 ke sini, 2 lagi masih di lokasi karena pelakunya kabur. Kunci kendaraannya, mobilnya dibawa. Namun identitas yang punya kendaraan kami sudah dapat. Tinggal kami memanggil ataupun nanti menangkap. Keberadaan arena judi ini diketahui polisi dari laporan warga yang resah karena khawatir dengan terjadinya gangguan keamanan. Polisi kembali mengimbau pada masyarakat agar melaporkan pada pihaknya jika ada aparat yang membackingi judi sabung ayam dan koprok.
Ari Susanto melaporkan dari Mesuji, Lampung. Kita bergeser ke Jawa Timur, Saudara. Seorang pemuda berusia 20 tahun ditangkap aparat Polresta Banyuwangi setelah memperkosa remaja putri berusia 16 tahun. Lelaki ini mencekoki korban dengan minuman keras hingga teler, lalu memperkosa korban. Ya, Saudara, FM, pemuda berusia 20 tahun warga Banyuwangi, Jawa Timur, digelandang ke Polresta Banyuwangi karena diduga memperkosa remaja putri yang baru dikenalnya di tempat gunting rambut pada pertengahan Mei lalu. Korban saat itu diajak seorang teman dan berkenalan dengan pelaku. Dengan bujuk rayu pelaku, korban kemudian diajak berjalan-jalan, setelah itu kembali ke tempat gunting rambut. Nah, disinilah korban dicekoki minuman keras dan diperkosa. Kasus ini terungkap, Saudara, setelah korban tidak pulang selama 2 hari. Setelah orang tua korban mencari, korban ditemukan sedang bersama pelaku. Saudara, 2 gadis remaja dibunuh lalu jasadnya diperkosa oleh seorang sopir truk di Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur. Modus pelaku memberi korban telepon genggam dan pekerjaan lalu diajak berhubungan badan. Namun karena menolak, korban dibunuh dan diperkosa. Lelaki berusia 41 tahun berinisial YT ini adalah sopir truk yang ditangkap polisi karena diduga membunuh 2 orang remaja pada Februari lalu. YT diduga membunuh NN warga Nulmina dan MB warga Oenesu, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kedua korban diduga dibunuh lalu jasadnya diperkosa. Dalam reka ulang di desa Oenesu, setidaknya ada 23 adegan yang diperagakan pelaku pada reka ulang. Dimulai dari pelaku bertemu korban hingga pembunuhan yang berujung perkosaan di kebun milik warga yang tidak jauh dari rumah korban. Pelaku diduga mengenal korban melalui media sosial dan diduga mereka memiliki hubungan bersama dan sudah berulang kali berkomunikasi lewat media sosial. Terakhir, korban diimingi satu telepon genggam agar mau berhubungan badan. Korban menolak hingga ia melakukan tindakan dengan membunuh dan menyetubuhi jasad korban. Ketakutan, suara dari si korban sempat berteriak. Kemudian di luaran TKP banyak sekali masyarakat di sana. Itu pada saat dia akan melakukan persetubuhan ya, atau pada saat akan melakukan persetubuan. Nah, kemudian akhirnya sempat terjadi persetubuhan. Kemudian dari pihak dari korban kesakitan, kemudian dibekap. Tadi kan ada rekan-rekan lihat ada dibekap, kemudian dibekap terus dicekik, setelah itu ditusuk dengan pisau. Berarti tersangka sebelumnya memang membawa pisau, Bang? Iya. Nah, diselipkan di jaket, di lengan bawah jaket. YT ditangkap polisi pada Kamis lalu setelah sempat buron sejak Februari. Akibat perbuatannya, YT terancam hukuman penjara seumur hidup. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, peredaran uang palsu belakangan ini marak kembali. Bagaimana tips membedakan uang asli dan palsu? Simak liputannya sesaat lagi di Buser Pagi.